Kita kan tim belakang itu ada salah satu warga di daerah Klaten. Itu penjual minuman sama pentol. Itu dipaksa kita masuk. Mas sini. Anak jauh sama teman-teman, gak usah bu, gak usah ngerepotin, gak usah repot-repot gitu kan. Soalnya kan kita ini jalan kaki itu, barang sekecil apapun akan terasa berat ya. Apalagi ngasih minuman. Nah, itu ibunya, gak repot-repot, ini cuma minuman aja. Dalam hatiku, ibu kalau ngasih saya ambil ngerepotin, itu dalam hati anak. Terus dipaksa kita masuk. Ini mas ini minuman, diambil pentol, dibuka tempat barang dagang itu jualannya itu masih utuh Tat. Jadi itu masih buka, belum ada yang beli. Saus pun belum ada Tat. Itu dikasihkan ke kita Tat. Baru pertama kali Iya, baru buka itu. Bu, ini belum ada yang beli. Belum, ini saya buat antum aja, buat kalian aja katanya. Lah, ibu kan buat jualan, saya nyari berkahnya aja katanya. Masya Allah. Itu saya merinding ketika ibu denger ini. Mas, saya tuh lihat santri kayak gini banyak jalan, saya merinding gitu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, kita ketemu lagi setelah kemarin perjalanan panjang 110 km dari Pantai Baron ke Simo. Masya Allah. Jadi hari ini tuh kita mau bercerita soal apa yang telah antum alami ya. Jadi ini adalah cerita di balik 110 km. Masya Allah. Gitu. Ana mau kenalan dulu nih sama antum. Saya kenalnya sama beliau, Ustadz Sibgi. Kalau Ustadz Sibgi ini teman saya kan gitu. Jadi kalau dua santri ini antum kan jarang ketemu ya. Jadi mau kenalan dulu. Yang pertama namanya siapa, Mas? Faizal Abi. Bisa dipanggil Abi ya. Oh gitu, Abi ya? Iya. Mas Abi, biasanya Mas Abi. Kelas berapa Mas Abi? Kelas 1 KMI ya. Kelas 1 KMI. Kalau satunya? Muhammad Ayubi, dipanggil Aub aja. Aub. Iya. Muhammad Ayubi, panggilannya Aub. Kelas berapa Mas? Kelas 1 DID. Kelas 1 DID. Jadi kelas 1 DID itu yang lulusan SMA pengen mondok lagi gitu ya? Betul. Umurnya berapa Mas? Umurnya sekarang 21. 21. Kalau Mas Abi? 18 tahun, Masya Allah. Jadi gini Mas, saya itu mau tanya, gimana pertama kali antum waktu denger kan dari pondok ya? Dari pondok ngadain acara akhir tahun Long March 110 km. Saya mau tanya ke Ustadz Sibgi dulu. Karena Ustadz Sibgi ini kan jadi panitia tapi tim penyapu paling belakang. Dia udah tahu nanti posisinya apa gitu. Gimana Tat, kalau pas pertama kali datang dapat berita 110 km kita mau jalan kaki gitu? Kalau anak pribadi nggak terlalu kaget Tat. Iya. Soalnya anak kan waktu santri di sini pernah melakukan long march. Cuman beda rute aja, beda 120 kilo. Kalau ini kan 110. Cuman di sini anak nggak meremehkan perjalanan 110 kilo ini karena anak ada pernah, tapi anak butuh pengalaman dan persiapan yang cukup. Makanya di situ anak langsung persiapan. Masya Allah. Dulu nek pas santri itu ya, antum posisinya jadi apa? Penyapu atau? Kalau anak ketua kelompok. Ketua kelompok, jadi enggak di depan ya, di belakang. Ketua kelompok, di tengah-tengah biasanya. Masya Allah, berarti sudah 2 kali nih. Sudah 2 kali. Itu dulu 120 km, sekarang 110 km. Downgrade saja. Biasanya 120 naik ke upgrade ke 130 ini malah ya, tapi nggak apa-apa lah. Kuliah beda posisi dulu. Kalau dulu itu jadi peserta, sekarang jadinya tim penyapu, jadi panitia. Masya Allah. Kalau Mas Aub, gimana perasaan pertama kali dengar itu? Pertama kali dengar itu ngeri Dan. Ngeri. Karena sebelumnya belum pernah sampai sejauh itu jalannya. Gitu. Makanya sangat ngeri dan takut apakah bisa sampai atau enggak gitu Dan. Gitu. Emang dulu pernah jalan kaki jauh itu? Bukan pernah jalan kaki jauh ya Dan. Karena dulu pernah ikut bela diri dan kakinya itu sering sakit gitu Dan. Jadi khawatirnya nanti di perjalanan apakah kaki saya tetap kuat atau akan terjadi apa-apa gitu Dan. Gitu. Khawatirnya gitu Dan. Ngeri jadi. Mas Abi nih, kan Mas Abi ini kan yang videonya viral itu kan. Oh iya. Ya, 10 km pertama coba bikin video Mas Abi itu. Kata-kata hari ini apa Mas Abi itu? Apa kata-katanya kemarin Mas Abi? Tiada jalan tanpa debu dan lika-liku.
tiada jalan tanpa lika-liku dan debu, dan tiada kesuksesan tanpa doa ayah ibu. Masya Allah, itu Allah. per hari ini ya sudah 20.000 penonton. Masya Masya Allah. Ini Mas Abi nih, itu pertama kali dengar 110 km dari pondok yang mau mengadakan acara itu gimana? Yo, saya kaget, saya itu bisa mampu gitu loh. Iya. Kemarin itu pas saya IKM itu 30 km aja saya sudah ngos-ngosan itu. Iya. Ya, wah, kuat, mampu gitu. Dan tapi sampai sekarang alhamdulillah bisa. Alhamdulillah, Masya Allah. 110 km antum sudah jalani. Tapi sebelumnya kan mesti ada persiapan. Ya. Kalau saya persiapannya harus mempersiapkan motor kan gitu, karena kalau saya naik motor ya. Iya. Saya naik motor ya dan lain-lain. Tapi kalau antum ini persiapan beberapa hari sebelum atau minggu sebelum long march tuh gimana? Tanya sama Mas Aub aja lah. Kalau saya persiapannya itu sekedar lari. Lari. Iya, hanya lari. Setiap hari. Setiap ada temen yang ngajak. Kalau nggak ada ya nggak ikut. Gitu. Jadi beberapa minggu sebelum hari H long march antum lari-lari, Iya. muter pondok gitu ya. Nggak muter pondok. Kalau saya pas boleh keluar, saya ikut keluar. Oh gitu. Keluar pondok ikut Keluar. lari kemana gitu. Kalau Ustaz Sibgi? Kalau anak melihat pengalaman dulu itu kan 120 kilo itu terasa berat, kaki kram, jadi butuh penguatan otot. Tad. Nah, itu anak persiapan bahkan sebulan lebih. Tad. Apalagi di minggu-minggu hari terakhir itu anak hampir setiap hari jalan kaki sama lari. Sama antum juga kan di badai itu. Itu Sekali. apa namanya untuk menguatkan otot. Karena dulu anak pas santri itu banyak yang kram. Jadi pakai salon pas, pakai pemanas apa segala macam itu nggak ngaruh, Tad. Dan alhamdulillah terbukti usaha itu memang tidak mengkhianati hasil. Kemarin anak sebulan lari jalan kaki pondok ke Simo, terus kadang ke Waduk Badai itu lari-lari kecil, alhamdulillah bisa kuat. Alhamdulillah. Lihat dari pengalaman dulu ya, 120 ya. Lihat pengalaman dulu jadi bisa Beda tahu. nih kan pengalaman antara alumni yang 120 untuk persiapan 110 kan gitu. Kita tanya yang pengalamannya cuma 30 km. Sebelumnya 30 km Mas Abi ini. Terus tahu 110 itu persiapannya gimana? Saya 110 itu kan itu kan juga diselangi dengan ujian kenaikan kelas. Ya. Lah itu saya setiap malam setelah habis belajar malam sekitar jam 10-an itu saya naik turun tangga samping kantor Mualim itu. Iya. Ya itu. Berapa Itu kali satu paling malam? enggak 20 kali. 20 kali setiap malam. Wah, ini merinding saya ini. Kayak dengerin itu. Berarti persiapannya beneran gitu kan. Iya. Maksudnya jadi fun fact ya, maksudnya di samping Maktab Mualimin atau kantor itu kan ada tangga ya, tinggi Iya, sekitar 15 enggak ya, 7 meter mungkin ya ke atas itu. Itu kalau 20 kali ya dikali aja itu 7 kali 20 muter itu jam 10 Kayak muncak- malam lagi. muncak Kayak gunung. muncak gunung ya. Tuh, itu untuk persiapan penguatan otot. Jadi ya alhamdulillah semuanya aman ya, nggak ada yang naik motor ini. Nggak ada yang diangkut motor ya. Enggak ada. Nggak ada. Aman semua. Ada yang kakinya parah mungkin? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Nggak ya? ada. Nggak ada. Masya Allah. Kalau ngelihat kan gini. Jadi kalau dulu Satsibi itu 120 km ya, itu nggak pakai jalur yang kemarin. Iya. Nah, kemarin itu ada satu jalur yang mungkin berat. Bagi Ana yang ikut naik motor ini kayaknya jalur ini berat sekali gitu. Kalau Ana mau tanya sama antum masing-masing, paling berat di jalur di daerah mana? Ini mesti kan punya pandangan masing-masing. Iya. Karena panasnya atau karena memang tanjakan dan lain-lain. Dari Mas Abi, paling berat di mana? Iya, yang saya rasakan paling berat itu di jalan Jatinom arah ke Umbul Ponggok itu. Iya. Itu kan jalan lurus tanpa Iya. sampingnya itu kan cuma sawah-sawah itu. Iya. Itu bagaikan fata morgana di Masya sepanjang Allah. jalan. Masya Allah. Dan itu saya hampir-hampir mau futur dan Gitu. putus asa itu. Terus, kenapa kok akhirnya kan mau futur nih? Iya. Udah mau putus asa Jatinom itu kan panas-panasnya habis dari Al-Aqsa kan. Iya. Habis dari Masjid Al-Aqsa di Jatinom tuh panas-panasnya antum, wis lihatnya fata morgana gitu, kayak lihat air tapi gak ada airnya gitu kan. Kenapa kok tetap memutuskan untuk lanjut, pokoknya nggak boleh saya naik motor, itu gimana?
Apa yang bikin itu? Karena apa ya, kesemangatan saya untuk ikut dalam apa namanya 110 km ini. Begitu. Gitu. Karena memang udah dipersiapkan gitu. Iya, sudah persiapan lama kok enggak dipakai itu. Iya. Sudah. Insyaallah. Walaupun memang medannya agak ekstrim ya. Ekstrim, ya. Panas gitu ya. Iya. Bukan hanya soal kekuatan kaki kalau itu kan. Semuanya diuji. Kalau Mas Aub gimana? Di mana tempat yang paling ekstrim menurut Anda? Yang paling ekstrim itu bagi saya ketika jalan dari Masjid Al-Aqsa sampai ke Umbul Pelem. Umbul Pelem. Iya. Sama ya. Kayak Iya, Mas Abi di ya. situ. Mulai jam sekitar jam setengah 10-an itu terik matahari sangat menyengat sekali. Sehingga saya hampir-hampir apa ya? Patah semangat. Cuma tetap berusaha untuk tetap lanjut gitu. dengan cara jalan, habis itu istirahat, minum, ambil air keran, ngisi lagi, habis itu lanjut lagi, berhenti lagi di situ. Masya Allah. Sambil tawakal sama Allah, berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Masya Allah. Zikir seperti itu. Alhamdulillah Zikir terus. diberi pertolongan sama Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi memang doa itu penting ya. Iya, betul sekali. Di perjalanan wis ndak ada apa-apa, yang kita nggak bawa apa-apa, Iya. adanya cuman Allah lah yang membantu kita kan. Iya. Mungkin gini ya, kalau Anang lihat tuh harusnya itu hari kedua itu jadi hari yang paling berat karena itu kan lewat daerah namanya Celongop kan. Iya. Itu kan nanjak sekali. Tapi ternyata dari 2 orang yang hari ini itu malah di hari ketiga ya. Iya. Karena mungkin sisa-sisa tenaga ya. Iya. Iya. Sisa tenaga, panas, nggak ada pokoknya nggak ada pohon, adanya cuman matahari, tengah sawah. Tengah sawah, Ya. padi. Pagi pagi menuju siang kan. Iya. Insya Allah. Tapi itu minumnya Minumnya ada. Kalau saya alhamdulillah lebih sering minum air keran di situ karena nggak dapat air galon. oh gitu. Dapatnya air keran. Yaudah, minum yang penting bismillah, sehat, kuat. Sambil Bismillah. nyapa sama warga yang ada gitu. Minta doanya tak biar kuat gitu. Tuh, Masya Allah. Gimana respon warga kalau lihat antum tuh gimana? Respon warga ngelihat saya itu, ya semangat mas, mudah-mudahan kuat sampai tujuan. Oh gitu. Gitu. Gitu ya. Ada yang prihatin gitu nggak? Ada banyak perhatian. Gitu. Insya Allah. Sasibi, tempat yang paling menurut antum, wah, ini capek ini. Gitu. Kalau Ana sendiri Dad, itu rute yang paling ngeri itu yaitu apa tadi namanya? Celongop. Dad. Oh, malah Rutenya gitu. nanjak. Tapi memang betul sebelumnya Ana yang kata antum doa itu banyak membantu Dad. Memang kita lagi safar kan, lagi perjalanan, doa itu diijabah Dad. Itu sebelum nyampe Celongop itu kan datar terus kan, panas banget itu. Itu di pos di tim penyapu itu kan masih sore itu, masih siang, itu panas sekali. Ana ngeluh, ya Allah, ini panas banget kok, nggak ada hujan, nggak ada redup mendung gitu, kok nggak ada mendung-mendungnya. Ana doa itu aja, kok nggak ada mendung-mendungnya. Itu dijawab langsung sama Allah. Dikasih hujan, Dad. Masya Allah. Dikasih hujan sampai hujannya besar banget tapi bentar. Masya Allah ya. Jadi udara yang sangat panas tadi, Masya Allah. Allah langsung hilangkan dengan hujan turun. Masya Allah. Itu langsung, Masya Allah. Itu masalahnya berbeda sama doa Ana, Ustaz. Ana juga doa juga ketika di daerah Pengging, Ustaz. Pengging itu kan hujan sekali, lebat sekali kan di daerah Penggingnya. Nah, saya itu ada di 5 km atau 3 km dari daerah Pengging itu. Iya. Yang di Pengging semuanya santri kehujanan. Hmm. Semua santri kehujanan. Saya ketika itu suruh sama Ustaz nyeberangin santri. Iya. Saya cuman Allahumma hawalaina wala alaina gitu. Sama sekali nggak ada itu hujan kena sama saya. Oh. Jadi di daerah situ tidak terkena hujan, tapi 1 kilo dari situ hujan deras. Iya. Antum di Pengging ngerasain hujan nggak? Ngerasain. Antum ngerasain kan? Kehujanan. Anak yang nyeberangin di daerah situ nggak ada sama sekali hujan di situ. Jadi memang ini mungkin ya Allah ijabah doa kita masing-masing ya di daerah masing-masing mungkin gitu. Jadi ana Ustadz Komar yang ketika di situ cuma doanya ini kayaknya gerimis ini. Tapi di daerah situ kan udah sore ya. Kalau
kehujanan kayaknya nggak enak kalau udah di Iya. sini. Kalau waktu di Pengging kan panas-panasnya itu kan. Dikasih hujan ya alhamdulillah ketika di situ. Antum bisa neduh. Tapi kalau udah di jalan kan susah ya. Ya alhamdulillah, mungkin yang di Celongop harusnya hujan, dikasih hujan, yang udah di Pengging sudah sore ditahan itu hujan sama Allah, itu kan luar biasa. Memang safar itu ya udah safar, jalan kaki, hujan, itu doa itu Masya Allah mustajab sekali ya. Nah ini pengalaman kita masing-masing ya, pengalaman di beda-beda. Kalau menurut antum yang paling bikin seneng ketika antum jalan itu apa? Temen. Kalau antum? Kalau saya warga. Warga. Karena kadang banyak memberi air minum ketika disapa. Jadi saya lebih senang sama warga dan yang bikin senang itu setelah istirahat, dibolehin istirahat di teras rumahnya, dikasih uang Masya Allah. Sama saya juga. Antum juga. Itu. Terus sini mas, saya beri minum, makan itu bakso, mie ayam itu. Masya Allah ya. Es teh. Nggak mungkin kelaparan ya. Jadi sepanjang jalan itu saya, bahkan saya itu nggak ngambil makanan dari Ustadz. Ya, dari panitia. Dari Ustadz. Itu saya kasihkan ke yang lain ya, yang belum dapat itu. Lah terus saya dari sepanjang jalan itu saya yang hari keduanya itu full itu. Saya dikasih mie ayam, bakso. Masya Allah. Dan terus kayak gitulah. Masya Allah ya. Tapi kalau tadi antum sebelum ngomong warga, temen ya. Apa yang bikin temen itu menyenangkan bagi antum? Iya, temen itu bisa gimana ya? Membahagiakan. Kadang teman itu berbuat kocak gitu loh. Ya buat bercanda gitu. Kadang ngeluh bareng. Ngeluh bareng, sama-sama capeknya. Dan ketika acara kayak gitu kan nggak boleh merasa paling capek ya. Karena semuanya capek. Semuanya capek. Dan semuanya merasakan gitu, Masya Allah. Susahnya. Ya ini susahnya ngerasakan juga. Kalau Sajibgi apa yang bikin? Kalau Ana di jalan itu ada momen mengharukan Kita kan tim belakang itu ada salah satu warga di daerah Klaten. Itu penjual minuman sama pentol. Itu dipaksa kita masuk. Mas sini. Anak jauh sama teman-teman, gak usah ngerepotin, gak usah repot-repot gitu kan. Soalnya kan kita ini jalan kaki itu barang sekecil apapun akan terasa berat ya. Apalagi ngasih minuman. Nah, itu ibunya gak repot-repot, ini cuma minuman aja. Dalam hatiku, ibu kalau ngasih saya ambil ngerepotin, itu dalam hati anak. Terus dipaksa kita masuk. Ini mas ini minuman, diambil pentol, dibuka tempat barang dagang itu jualan itu masih utuh Jadi itu masih buka, belum ada yang beli, saus pun belum ada Itu dikasihkan ke kita Baru pertama kali baru buka itu. Bu ini belum ada yang beli, belum ini saya buat antum aja, buat kalian aja katanya. Lah ibu kan buat jualan, saya nyari berkahnya aja katanya. Masya Allah. Itu saya merinding ketika ibunya denger ini. Mas saya tuh lihat santri kayak gini banyak jalan, saya merinding gitu. Soalnya anak saya juga mondok katanya. Gak tahu alhamdulillah ketika saya membantu orang itu anak saya dipermudah di pondok itu. Udah lulus sekarang pondoknya. Alhamdulillah dari situ nyari berkah ke kita. Dikasih makanan, cilok pentol dikeresekin minuman satu-satu dikasih. Anak diambil, ya Allah ini gimana ya, berat gitu kan. Terus gak dikasih saus tuh kan, karena belum habis, belum ada. Kita ngeluh, ini gimana ini ya, barang banyak, apa dikasihkan ke orang, kita nggak ada orang lagi, tim terakhir. Kita mampir ke toko sebelah beli saus, dihabisin sama kita. Sama bapaknya dikasih lagi roti sekresek. Baru aja ngeluh jangan dikasih lagi roti sekresek gitu. Situ Masya Allah, ternyata banyak warga yang antusias, yang lihat kita itu Masya Allah gitu. Responnya bagus sama kita. Karena ada juga warga yang responnya nggak bagus. Ketika ditanya, dari perguruan mana mas? Enggak pak, saya dari pondok. Oh dari pondok ya, sini gitu kan. Pertamanya responnya nggak enak. Setelah tahu dari pondok malah kita diajak makan, kita diajak gitu ya. Masya Allah ini aja sih, cuman ya memang begitu ya, Masya Allah ketika tahu kita dari pondok, tahu bikin acara begini, responnya bagus semua. Bagus. Karena pernah ngobrol sama bapak-bapak, dulu saya ketika muda juga begini mas.
gitu. Cerita dulu, tapi nggak sejauh ini, paling 30 kilo atau 40 kilo gitu. Ya alhamdulillah kan gitu. Itu yang bikin antum terharu gitu. Antum bikin paling bahagia juga semuanya udah gitu. Kalau yang paling berat juga udah. Pertama kali perasaan antum nyampe pondok itu gimana? Antum jam berapa sampai pondok? Jam sekitaran jam 1 atau jam 2-an. Jam 1 jam 2 malam? Iya. Tuh istirahat dulu nggak? Ya saya nunggu teman Tat. Oh nunggu teman. Gitu ya. Tapi temennya suruh duluan dulu, ya saya dulu aja. Ya gitu. Berarti antum jam 1 atau jam 2 malam sampai pondok. Itu pertama kali itu malam-malam kan. Nggak ada apa-apa kan? Di pondok nggak ada yang nyambut juga. Iya, nggak ada. Ya, itu gimana? Alhamdulillah atau gimana? Ya saya bersyukur sekali Tat. Bisa menuntaskan 110 km itu. Dan ya gimana itu? Rasanya ya susah, capek, tapi ya bahagia gitu. Masya Allah ya. Susah, capek, ya tapi alhamdulillah sampai gitu ya. Ya, alhamdulillah. Kalau Mas antum jam berapa datang? Saya datang ke pondok sampai itu sekitar jam 9:30. Oh berarti awal-awal ya? Iya. Awal-awal karena datang sampai pondok itu awal-awal. Jam 9:30 itu sampai pondok. Tapi bukan yang pertama? Mungkin yang pertama sampai Simo. Karena saya sampai Simo itu nggak langsung ke pondok. Saya mampir ke warung bakso dulu. Buat makan bakso dulu. Ya. Makan malam. Karena ketika ada pemberhentian buat makan malam itu saya nggak ngambil. Saya pengen lanjut aja Tat. Karena kaki udah kerasa patah-patah Tat, ingin sampai Darus Syahadah Tat, pokoknya Tat. Gitu ya. Yaudah kalau gitu silakan sana, nggak apa-apa. Jadi saya jalan sampailah Simo. Sebelum sampai Darus Syahadah saya mampir dulu di warung bakso itu. Oh gitu. Kalau warung bakso masih buka itu kan berarti masih malamnya itu masih awal-awal kan gitu. Enggak jam 1 siapa yang buka warung? Enggak ada ya. Gitu. Berarti antum jam awal-awal ya jam 10-an gitu. Pertama kali nyampe pondok gimana? Pertama kali nyampe pondok ya nggak bisa kebayang gitu. Kok bisa ya sampai sini nggak terlalu capek, kaki nggak terlalu pegel-pegel, nggak yang dikhawatirkan di awal gitu. Jadi ini sungguh luar biasa bagi saya. Ya alhamdulillah juga ya Allah bantu pasti. Masa sebegi. Hari keberapa nyampe sana? Kalau anak hari keempat. Hari keempat. Nambah 1 hari. Karena tim penyapu ya? Ya tim penyapu. Jam berapa itu? Jam kurang lebih jam 9, setengah 9 pagi. Berarti tanggal 24-nya. 24. Harusnya kan memang targetnya kita tanggal 21 sampai tanggal 23. Tapi karena tim penyapu tanggal 24 ya. 24 karena kan harus nyisir dari Simo itu kebanyakan santri-santri yang ada yang ke masjid, masuk ke masjid itu kita telusuri semua sampai semua berangkat. Nah, baru kita berangkat terakhir. 8:30 nyampe di Pondok Darus Syahadah. 8:30 nyampe. Menjadi orang yang paling terakhir datang ke pondok ini gimana rasanya? Perasaannya ya senang luar biasa. Jadi memang pengalaman dulu sama sekarang beda. Kalau dulu kan tim tengah, jadi ada penyemangatnya. Anak pengen ngejar itu semakin cepat. Kalau di belakang enggak. Kalau kita ketemu santri atau peserta kita harus berhenti. Itu menumbuhkan mental kesabaran yang luar biasa. Di situ anak merasa wah kesabaran diuji di sini. Tapi setelah masuk sampai Darus Syahadah yang awalnya masya Allah ini 110 kilo mampu lagi nggak dengan fisik yang beda dengan antum kan ya walaupun nggak tua-tua banget ya. Cuman ya kalau dibandingkan antum kan anak lebih tua gitu ya. Masih kuat nggak? Tapi ternyata kalau kita jalani setapak demi setapak itu setiap anak buka Google Map ternyata ada 20 kilo kita melangkah nggak kerasa. Tapi kalau pertama lihat 10, jadi kita jangan bayangkan langsung angka besar. Angka kecil-kecil dulu. Oh, rute sini cuma sekian kilo. Kita jalani terus, jangan bayangkan 110 enggak. Yang penting fokus kita langkah terus, pasti tawakal insya Allah. Ternyata bisa juga kita. Bisa, gitu. Ya. Setelah antum dengerin berapa kilo lagi? 3 kilo alah kecil itu. Dan sudah 100 kilo kita lewatin ini gitu ya. Dan salah satu penyemangat Ustaz, kami kan dari panitia juga kan. Kalau capek kita sama-sama capek, futur pasti sama-sama futur, mengeluh sama kita mengeluh. Cuman ada dorongan anak di panitia, kalau anak ngeluh
nanti gimana santrinya, pesertanya. Makanya di situ anak ketika ketemu santri yang ngeluh, yang sakit, semangatin terus. Terus ketika ditanya berapa kilo lagi, anak kasih jawaban, depan sebentar lagi pos 1, sebentar lagi 2 kilo pos 2. Padahal itu jaraknya masih panjang tuh. Cuma kita berbohong dikit lah ya. Ya enggak apa lah gitu. Demi kebaikan. Nah, di situ anak lebih semangat karena anak panitia enggak boleh menampakkan capek, ngeluh di depan. Masya Allah. Santri. Kalau Padahal capek sama, kita sama-sama jalan masalahnya gitu. Jalan gitu. Apalagi gini, anak ngelihat ya, maksudnya anak kan naik motor ya. Yeah. Jadi saya tahu siapa yang paling depan, siapa yang paling belakang. Yeah. Jarak yang paling depan saya belakang itu ada sekitar 5 kilo. Jadi itu anak coba hitung kan naik motor coba. Yang paling depan sampai ke kelompok antum ya. Yeah. Paling depan itu ada Ustadz Azam. Nanti di tengah ada namanya Pak J tadi. Peserta Iya. paling Tua. 55 tahun. Beliau bukan wali santri juga, tapi izin ke Ustadz untuk ikut acara ini karena beliau pernah juga dulu jalan gitu. Beliau pengen ikut, alhamdulillah beliau juga kuat. Bahkan ada cerita menarik ini untuk Pak J. Antum mungkin belum tahu ya, Pak Jailani itu umurnya 55 tahun. Yeah. Hari pertama beliau masih ikut dengan biasa sampai sekitar 20 km, akhirnya istirahat malam, tidur dan lain-lain. Pagi-pagi Pak J ini jalan lagi. Antum tahu Celongop, sebelum Celongop itu kan panas ya. Iya, panas. Panas, jalan besar, lebar, Iya. yaitu naik turun, itu kan panas sekali. Di situ Pak Jailani itu diminta sama Ustadz untuk makan. Ayo makan Ustadz. Dikasih minum dari awal nggak diminum. Dikasih makan cuma diambil minumnya doang, terus dikantongin sama beliau karena saya yang ngasih itu. Ini dikasih minuman yang kuning itu kan. Dikantongin. Terus kata beliau, saya itu cuma ngantuk katanya. Akhirnya ngantuk tidur di samping jalan, berdiri lagi, jalan lagi, ngantuk tidur. Sampai akhirnya ketemu Ustadz Ahmad Mukarrabin. Ada video ini. Beliau itu dipaksa untuk makan. Kata beliau, enggak mau makan, betul-betul enggak mau makan. Akhirnya Pak J ini ditinggal di Ustadz Ahmad Mukarrabin. Ustadz Ahmad Mukarrabin nelpon istrinya Pak J. Bu, ini Pak J ini kok enggak mau makan, kenapa? Istrinya itu juga ngeles. Mungkin Ustadz emang lagi enggak mau makan gitu. Akhirnya Ustadz Ahmad mungkin tanya, apalagi puasa toh? Jawaban istrinya gimana? Mungkin hari ini jadwalnya puasa Daud. Masya Allah. Jadi hari kedua yang paling mengerikan bagi anak ya. Maksudnya ujiannya itu di hari kedua sama hari ketiga kan. Tapi hari kedua itu kan Celongop itu yang kayak gitu. Pak J itu ternyata menjalani puasa dari pagi sampai sore itu enggak makan dan enggak minum sama sekali. Jadi kalau antum merasa di jalan capek, ada yang lebih tua, ada yang belum makan dari pagi sampai sore di jalan yang sama, masya Allah. Jadi pelecut semangat antum. Tapi masya Allah beliau itu Pak J. Jadi antara tim pertama sampai daerahnya Pak J itu sekitar 2 km jauhnya. Nanti dari situ ke belakang 3 km. Itu masya Allah. Anak lihat naik motor 5 kilo itu sudah biasa kan. Saya kayak dari pondok ke Simo gitu. Yang paling pertama udah di Simo, yang paling belakang baru di pondok, belum keluar gitu. Anak ngeliat itu, masya Allah, ternyata memang jauh sekali. Tapi kalau saya bilang, karena gini, waktu di Celongop itu Ustaz Sugi, antum kan masih di bawah bukit ya. Iya. Nah yang paling depan itu sudah sampai Klaten. Waduh, gitu. jauh sekali berarti ya. Yang paling depan itu sudah sampai bawah bukit selanjutnya. Jadi antum ngelewatin satu bukit itu sekitaran 5 kilo. Karena ngitung dari situ, wah ini luar biasa. Terbukti kan, yang pertama kali datang itu jam 10 atau jam 9-an malam. Iya malam. Yang paling akhir jam 9 pagi, jaraknya 12 jam. Itu kalau cuma jarak 5 kilo mungkin lebih ya. Mungkin lebih, apalagi di jalan ada yang tidur dulu dan lain-lain. Masya Allah. Tapi ketika antum lewat daerah Celongop itu bagus nggak menurut antum? Bagus ya. Antum ngelewatin sore atau siang? Sore ya. Jadi terlihat matahari terbenam gitu. Oh gitu, waktu sunset. Iya. Antum melihat sunset di Celongop. Kuning ya. Kalau Sajibgi lewatnya Maghrib kan. Maghrib malam ya. Malam. Berarti antum cuma bisa lihat cuma lampu-lampu aja. Ya, lampu, masya Allah. Jadi memang begitu ya. Di lewat jalan yang sama tapi waktunya beda juga. Hal yang dilihat juga beda. Ya alhamdulillah itu pengalaman antum semua, semoga menjadi pengalaman yang membahagiakan antum.
menjadi pengalaman yang terbaik untuk antum juga, walaupun saya speaking udah 2 kali. Nanti siapa tahu antum nambah 150 kilo kemana gitu kan ya. Gitu. Semoga jadi yang terbaik juga untuk antum semuanya. Nanti untuk yang penasaran gimana selanjutnya bisa tanya-tanya sendiri sama antum gitu ya. Apalagi ada 600 santri yang mengikuti acara ini. Hari ini antum berdua adalah perwakilan dari teman-teman antum. Mesti di 600 santri yang lain itu ada cerita-cerita yang menarik yang lainnya gitu. Ada yang mungkin yang lebih menarik yang nanti silahkan bagi yang mau bertanya langsung sama ya santri-santri. Mungkin itu aja pertemuan kita siang hari ini. Semoga semuanya dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.